Alhamdulillah, ini kita malam 11 di bulan Ramadan. Ini kita memasuki fase kedua. Rasul bilang awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu yutik minan nar. Permulaannya rahmat, pertengahannya adalah ampunan dari Allah. Penghabisannya pembebasan dari api neraka. Nah, kita berada di awal fase kedua ini malam 11. Sepertiga yang kedua kita masukin ini malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ampunannya kepada kita. Dan Allah Ta'ala anugerahkan rahmatnya kepada kita. Ini malam 11, besok malam 12. Insya Allah kita khatam Quran. Malam 12 kita khatam Quran di dalam salat tarawih. Ya, Al-Habib Ali bilang, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam pencariannya, mencari Allah, bersungguh-sungguh dalam mencari Allah, mencari apa yang ada di sisi Allah, insya Allah dia nggak bakalan kecewa. Carilah Allah, kejarlah Allah, sungguh-sungguh dalam pencarianmu. Sungguh-sungguh mengejar apa yang ada di sisi Allah. Arahkan haluan kita menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah, jangan salah arah. Kita akan menemukan Tuhan yang dermawan, yang nggak pernah menolak permintaan orang yang meminta, nggak menolak doa orang yang berdoa. Semua permintaan semua makhluk, kalau dikabulkan sama Allah gampang aja, mudah aja. Tapi hendaknya kita perbaiki niatnya kita, wahai manusia. Sungguh-sungguh dalam niat kita, bagusin niat kita, mendekat kepada Allah, berkhidmat kepada Allah dengan benar, minta gobul kepada Allah. Allah senantiasa membentangkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kalau kita mau merenung, maka kita dapati tiap orang tenggelam dalam nikmat Allah. Tenggelam dalam nikmat. Sungguh besar nikmat Allah kepada hambanya. Sungguh banyak anugerah Allah kepada hambanya. Kita semuanya, semua orang, semuanya kita ini menjadi tawanan atas nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian banyak Allah ngasih kepada kita. Gak ada habis-habisnya. Siapa yang berani bilang saya nggak tenggelam dalam nikmat? Nggak ada. Hatta orang-orang kafir, hatta orang-orang yang menentang, hatta orang-orang yang penyakitan, yang ditimpa musibah, mereka tenggelam dalam nikmat Allah. Kalau mereka mau merenung, kembalilah kepada Allah dan beramal saleh. Jalanin kewajiban kita. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita dengan beberapa kewajiban. Dan Allah Ta'ala menjanjikan pahala bagi yang melaksanakan kewajiban. Dan Allah memberikan ancaman, siapa yang ninggalin itu kewajiban diancam dengan hukuman. Yang menjalankan kewajibannya kepada Allah beruntung dengan cahaya, dengan anugerah dunia dan akhirat. Salihin, orang-orang saleh, hidupnya mereka nikmat, lezat, damai, tentram. Akhiratnya lebih enak lagi, lebih lezat lagi. Barang siapa yang menelantarkan, kurang di dalam menjalani apa yang Allah Ta'ala wajibkan atasnya, maka dia sial, rugi dunia, rugi akhirat. Udah, kerugian akhirat lebih dahsyat, sebab akhirat itu abadi dan kerugiannya abadi. Bersiaplah untuk akhirat, ambil bekal kita untuk umur akhirat, umur yang panjang, umur yang abadi, nggak ada akhirnya. Umur dunia pendek, sedikit, sebentaran. Yang kaya di dunia kekayaannya nggak langgeng. Yang yang miskinnya juga di dunia ya nggak terus-terusan. Yang penyakitnya juga nggak terus-terusan. Yang hidup juga nggak terus-terusan, semuanya bakal berpindah. Nggak ada yang langgeng. Sakit di dunia, ya kalau dia mati hilang penyakitnya. Kata subhanallah, dunia itu nggak ada yang abadi. Kejarlah akhirat, cari akhirat. Sambung, menyambung dengan amal soleh. Sampai kapan kita dalam lalai, lupa kepada Allah, menjauh dari Allah Ta'ala. Orang yang ghaflah, yang lalai, itu dia terusir dari lingkaran orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli diwan. Kita ditatap oleh Allah, selalu diperhatikan. Itu CCTV-nya Allah di mana-mana. Termasuk mata kita menjadi CCTV-nya Allah. Termasuk tangan kita menjadi CCTV-nya Allah. Termasuk bumi yang kita pijak menjadi CCTV-nya Allah. Termasuk kulit kita menjadi CCTV-nya Allah. Kaki kita menjadi CCTV-nya Allah.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Semuanya itu CCTV-nya Allah. Datanya itu ada di situ semuanya. La ilaha illallah wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Tidaklah kalian berbuat satu perbuatan pun melainkan kami semua menjadi saksi. Allah menjadi saksi, malaikat menyaksikan ketika kalian melaksanakan itu perbuatan yang kotor, yang maksiat. Di permulaannya, di pertengahannya, di akhirnya. Hatta di niatnya dan di udahannya kelihatan oleh Allah dan direkam. Mudah-mudahan Allah telah berikan taubatnya kepada kita sekalian. Selagi masih tersisa 2/3 bulan Ramadan, udah berlalu 1/3-nya bulan Ramadan. Bentar lagi setengahnya bakal kita lalui. Datang di malam kunut. Ayo kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita taubat kepada Allah. Qulu astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Tubna ila Allah. 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 Jami'il ma'asi. Jami'il ma'asi. والذنوب كبيرها وصغيرها الله يحفظ هذه التوبة لي ولكم يجعلها توبة نصوحة لا يعقبها نكث إن شاء الله. الحمد لله غافر الذنوب ستار العيوب كاشف الكروب. يا ربي لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي. كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. حاشا الكريم يردهم عطشا وقد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع. وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم في الركب من متضلع. ثم صلاة على النبي محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke fase yang kedua dari bulan Ramadan. Fase taubat, fase istighfar, fase di mana kita Allah limpahkan ampunan Allah atas umat Nabi besar Muhammad. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan dari bulan Ramadan adalah maghfirah, ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak haramkan kepada atas kita ampunan yang besar ini. Itu di dalam hadis bahwasanya seseorang dari Bani Israel memiliki dosa yang sangat banyak. Dosa membunuh 99 orang. Lalu dia datang ke satu ustadz, dia bilang, "Wahai ustadz, saya sudah bunuh 99 orang, apakah mungkin saya bertobat?" Dia bilang, "Iya." Ustadz itu bilang, enggak mungkin kau bertaubat, engkau sudah bunuh 99 orang, engkau pasti masuk neraka. Akhirnya diselesain, dilanjutin, dia bunuh ustadz itu, dia bunuh 100 orang. Sampai dia terus bermaksiat, lalu terpikir di hatinya untuk bertaubat. Akhirnya dia datang ke satu ustadz, ini ustadz dia datang, ustadz yang benar. Dia bilang, "Wahai ustadz, saya pengen bertaubat, saya tapi udah bunuh 100 orang. Kata ustadznya, nggak ada orang yang bisa melarangmu dari ampunan Allah. Ampunan Allah nggak milih-milih, nggak milih, oh ini terlalu banyak dosanya nggak akan dikasih. Ampunan Allah itu siapapun yang dosanya banyak, yang dosanya sedikit, kalau Allah pengen kasih itu siapapun bisa mendapatkan ampunan Allah. Lalu orang itu bilang, "Saya mungkin bertaubat." "Iya mungkin kau bertaubat." Habis itu sama ustadznya ditalginin orang tersebut taubat. Terus ustadznya bilang, "Masalahnya engkau ini tinggal di perkampungan orang-orang jahat. Jadi kalau engkau di sana temanmu adalah orang-orang jahat, engkau akan terus berdosa mengikuti mereka. Terus gimana caranya?" Dia bilang, "Datang ke perkampungan orang soleh." Habis itu orang tersebut pun jalan, pergi pindah kota, dari kota jahat ke kota orang soleh. Di tengah jalan, baru jalan sedikit ini orang, dia meninggal. Habis itu dia meninggal, turun malaikat rahmah sama malaikat azab. Kata malaikat rahmah, "Ini pengen saya bawa ke surga." Kata malaikat azab, "Kok dibawa ke surga? Saya pengen bawa ke neraka." "Kenapa kok pengen dibawa ke neraka?" "Karena ini orang dari awal lahir, dia kerjaannya maksiat." Kata malaikat rahmah,
malaikat rahmah bilang, tapi kan yang dihitung akhirnya orang husnul khotimah apa suul khotimah, yang dilihat bukan yang lalu, tapi setelah dia bermaksiat, setelah itu apa yang terjadi. Ini lihat sekarang nih, orang udah jalan, sudah keluar dari kota orang jahat menuju kota orang baik. Terus itu malaikat berdua berebutan, yang ini pengen narik sorga, yang ini pengen narik ke neraka. Terus Allah kirim malaikat yang ketiga untuk menghukumi antara mereka. Habis itu malaikat itu datang, malaikat bilang, saya disuruh Allah nyampaikan kepada kalian, disuruh hukum Allah apa? Coba, diukur. Lebih dekat dia ke kota orang baik apa ke kota orang jahat? Kalau lebih dekat ke kota orang baik, bawa dia ke sorga. Malaikat rahmat bawa. Kalau lebih dekat ke kota orang jahat, bawa dia bersama orang-orang jahat ke neraka. Terus setelah itu diukur, itu saat diukur Allah bilang ke kota orang-orang jahat, padahal ini orang baru keluar dari kotanya beberapa langkah. Allah bilang, wahai kota orang jahat menjauhlah. Terus Allah bilang, wahai kota orang dekat mendekatlah. Akhirnya kota yang ini menjauh, yang ini mendekat. Dihitung sama malaikat, ternyata cuma beda sejengkal lebih dekat ke kota orang-orang soleh. Habis itu diterima taubatnya dan dimasukkan bersama orang-orang soleh ke dalam surga. Dan alhamdulillah kita sekarang duduk di majelis orang-orang soleh, kita duduk di tempat orang-orang soleh, kita memperbaharui istighfar kita beberapa saat yang lalu. Semoga ini istighfar, ini taubat kita nggak kita kotori lagi dengan maksiat kita. Itu Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling suci, beliau bersabda, tubu ilallahi wastaghfirullah fa inni atubu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Karena saya setiap hari saya bertobat dan beristighfar kepada Allah 100 kali. Ini Nabi besar Muhammad. Apalagi kita yang tempatnya maksiat, emang kita tempatnya keburukan, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar kita, memperbanyak taubat kita. Itu satu sahabat duduk sama Nabi, nggak lama Nabi lagi duduk, lagi nongkrong, Nabi istighfar. Nggak lama istighfar, sampai dihitung. Itu dia bilang, saya hitung Nabi Muhammad istighfar sebanyak 70 kali lagi duduk. Nah makanya kita duduk begini, kita jangan duduk diam aja bengong, tapi kita dengar Nabi, disebut nama Nabi besar Muhammad, kita sholawat. Disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, kita perbaharui syahadat, kita istighfar, kita meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Apalagi sekarang di malam pertengahan ini adalah momen dan juga fase dan masa-masa istighfar. Artinya istighfar di saat ini Allah akan bukakan pintu istighfar itu lebih luas dari saat-saat yang lainnya, karena emang saat ini dikhususkan untuk istighfar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dengan orang-orang yang beristighfar di malam hari, di pagi hari yang Allah bukakan, dan Allah curahkan ampunan Allah kepada mereka setiap saat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita belajar di Rohah bahwasanya orang yang hadir satu majelis ilmu aja lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal satu majelis itu daripada menghadiri 1000 jenazah. Lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan akan bertambah lagi kebaikan demi kebaikan. Bahkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 70 sampai ila ma la nihayatalah. Inilah keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita yang hadir di majelis. Maka dari itu sebaiknya kita selalu mentajdidun niyah, memperbaharui niat. Setiap kita hadir di majelis, yakinlah bahwa di sana ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Di bulan puasa ini banyak sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan la khalufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misik. Belum lama kita mendengar daripada kalam Sayyidil Habib Umar menceritakan tentang makna daripada wala khalufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misik. Baunya orang, mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi nanti di sisi Allah daripada minyak kasturi, minyak misik. Kalau bagi orang yang mati syahid fisabilillah itu sama rihnya, wanginya dengan wangi misik. Tapi kalau orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil misik. Inilah keutamaan orang yang berpuasa bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang berpuasa sebagai hakikah, orang-orang yang mendirikan di malam hari dengan hakikah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gumna imtithal amr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.